Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, tante-tante, om semua. Lama udah gak ketemu. Jangan gak ketemu, tante ketemu Laura Manilai jarang. Padahal sebelahan rumah. Aduh. Oke, ini mau ngenalin dulu. Pertama-tama sekali lagi hari ini kita kumpul banyak ya. Ada guru-guru Salman yang dari awal ngajarin Salman dari bayi-bayi itu tadi ada. Masih ada ya? Udah pulang ya? Miss Tika, Om Dones, Miss Ina masih ada. Sekarang ada guru-guru yang baru nih, Om Jo. Ini guru vokalnya Salman. Ya. Biasa-biasa aja, tapi kalau pas pianonya main baru pada terpersona nanti ya Pak Om Jo. Oke, terus ada guru lukis Salman nih, Kak Toto udah pada tahu, Toto Timotius. Maju dong, maju dong. Jadi cerita kenalan Pak Toto gimana? Nah, jadi intinya itu judulnya COVID membawa berkah, gitu ya. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, keponakan, sepupu, all of you. Oke, guys. Jadi Kak Toto ini kita ketemu waktu itu awalnya Salman diundang ke pameran anak murid salah satu murid Tato yang ternyata temannya saya di Asosiasi IMSA dan Kadin, Pak Nova, Pak Ryan. Waktu itu kita ada pamerannya mereka di sana, kita datang, lalu ditanya, ini yang guru lukisnya siapa? Guru lukisnya kan adalah Pak Toto. Tapi waktu itu Pak Toto sebenarnya jadwalnya udah penuh. Tapi gara-gara COVID, jadinya ada yang kosong. Jadi kita itu baru ditelepon Kak Toto kali 2 bulan kemudian Toto ya. 2 bulan setelah ketemu baru ditelepon. Lalu barulah Salman diajarin melukis dengan pola yang berbeda. Polanya adalah kamu bukan saya. Jadi dia lihat kelebihan Salman di mana, itu yang difokusin. Jadi kalau kita cerita agak-agak jauh itu dulu, itu kalau ada tahu Andre Agassi, tahu kan pemain basket, ya kan? Andre Agassi itu ganti pelatih puluhan kali, dia nggak jago-jago sampai pelatihan terakhir dia baru berhasil. Kenapa? Karena dia ngelihat Andre Agassi itu jelek banget di backhand. Di backhandnya itu jelek banget. Pelatih yang dulu itu selalu berusaha memperbaiki backhandnya. Jadi padahal Andre Agassi punya kelebihan tuh di forehand. Jadi di pukulan kanannya dia begini tuh jauh lebih bagus. Sehingga pelatihan terakhir adalah mempunyai policy. Ya udah, forehand itu terus yang diasah jadi benar-benar kuat. Yang backhandnya asal kembali aja bisa jadi juara dunia dan sebagainya. Jadi Pak Toto melukis Salman bukannya Pak Toto, Salman ya Salman. Salman kelebihannya di mana? Ya udah. Akhirnya ya inilah yang kita bisa lihat hasil lukisan Salman semuanya seperti ini. Nah, lukisan Salman ini pencarian lukisan Salman sampai melukis pohon bunga sakura itu juga ada suatu cerita yang lucu juga. Lucu artinya begini. Pada saat Pak Toto mencari lukisan yang paling cocok buat Salman itu apa? Itu ternyata pada saat itu ibunya nenek Salman, Nenek Ida. Nah, ini rumahnya ini dibilang Salman, rumah Nenek Ida. Itu Nenek Ida lagi sakit kanker. Nah, saat itulah saya ingat banget 35 hari kita dari awal ketahuan sakit sampai meninggal. Nah, pada saat operasi yang kedua, ini 2 kali operasi. Operasi pertama kankernya dipotong sekitar segini gitu. Itu udah sempat sembuh, mama udah mau balik. Kita buka puasa, kita bulan puasa di rumah aja ke mama. Tapi tontonnya kambuh lagi sehingga ada sudah operasi kedua. Operasi kedua, mama operasi pertama 12 jam operasi, mama recovery. Tapi nenek Salman akhirnya cuma 2 jam. 2 jam begitu keluar kamar operasi itu sadar. Waktu itu yang ketemu Dina yang ketemu nemenin sampai masuk di kamar. Waktu itu di kamarnya itu ada gambar pohon itu benar-benar di ICU. Di ICU-nya mama itu ada gambar pohon. Di situ bisa kelihatan. Jadi pohon, lalu mama bilang gini, Dina nanti fotoin dong nih pohonnya nih.
tolong dong Salman suruh lukis pohon ini. Itu ceritanya. Jadi lalu Dina potong kan, Dina foto miring, salah fotonya, begini fotonya. Emang nenek gitu kan, nenek Ida fotonya begini. Akhirnya Dina foto, lalu pada saat itu kan karena udah sadar, udah ngomong kan, udah ngomongin Dina, ngomong Salman. Habis itu dia bilang, Mama besok mau pindah ke kamar biasa. Jadi gantian, besoknya Iwan yang datang pagi-pagi jam 8 datang ke sana, maksudnya mau bawa Mama dari ICU ke kamar biasa. Tapi pas Iwan masuk, dokternya mukanya pucat. Kenapa? Ternyata Mama nafasnya sesak saat itu. Terus kata Iwan, kata Mama sesak banget nih napas. Terus dokternya bilang, Sofwan nih kita kasih ventilator ya. Waktu itu masih ngomong sama Mama tidur dulu ya, nanti kita pakai ventilator biar sembuh. Mama inget banget ngomong dari Mama, kok kayak pasien COVID ya Wan ya, kayak gini ya. Iya nggak, nanti habis Mama bagus badannya nanti kita cabut ventilatornya dan sebagainya. Tapi itulah saat terakhir ngomong sama Mama. Tapi sehari sebelumnya Mama buat legacy dulu kepada Salman, tolong dong lukisin pohon ini. Nah, besok lukisan pohon ini, lalu Kak Toto ngajarin Salman melukis pohon. Ada fotonya di situ ya Pak. Mula-mula daunnya bentuknya hati, bukan titik-titik, namun daunnya bentuknya hati. Terus dari situ Pak Toto melihat garis-garis tangannya Salman membuat pohon-pohon itu. Disitulah awalnya Pak Toto mengeksplor. Salman terus membuat pohon-pohon, jadilah seperti ini. Jadi terima kasih Pak Toto atas didikannya semua. Nah, singkat cerita, memang kadang-kadang kita lihat kenapa ya pendidikannya kalau ini terus ya. Tapi ternyata itulah branding. Kita suka melihat kan Burberry kan ada warna coklat, warna merah, warna ungu, tapi kan modelnya seperti itu. Karena kalau kita lukisnya banyak, justru nggak kelihatan brandnya apa, trademarknya apa. Jadi Pak Toto ngeliatnya, oke, kita lihat kayak gitu. Nah, terkumpullah sampai hari ini sekitar 43 lukisan. Kalau plus yang dijual dan sebagainya mungkin sekitar 50 lukisan gitu ya, 43. Ada Laura ada beli itu, kalau di kantor ada ya. 3, ada yang kemarin dilelang November tahun lalu pas Karina Mantu ya. Kita itu pameran Salman pertama Hadi Prana November tahun lalu. Jadi 1 sampai tanggal 20-an, 30 itu pameran Salman pertama. Gak terasa Salman udah kesini. Minggu depan rencana Salman pameran tunggal di Sahid. Alhamdulillah. Hari ini dikenalin dulu siapa yang menginisiasi pameran Salman. Nah itu ada ini Om atau Abang atau Ade ya. Om Jen juga diri dulu Om Jen ya. Oh iya Om Jen ini dipanggil Om tapi umurnya masih 24 oke ya. Om Jen asli mana Om? Saya Surabaya. Oh asli Surabaya. Om Jen asli Surabaya. Jadi Om Jen datang ke kantor presentasi. Nah, ada Om Bugi juga. Om Bugi, silakan Om Bugi. Nah, ini partnernya Om Zen. Saya yayasannya susah, saya ingatnya yayasan DKI. Yayasan DKI. Jadi Om Zen datang, kita ngobrol-ngobrol. Ya paling nggak sampai berapa minggu lalu, terus simpel aja Bang Sofwan nanti tanggal 3 Desember kita pameran di Sahid gimana? Gitu. Saya bilang oke, sebentar gue telepon gue ya sama mentor gue, Kak Toto gimana Kak Toto sama lo pameran tunggal. Oh oke gak apa-apa ya udah oke Jen udah begitu aja tuh ceritanya. Jadi nah kenapa Zen mempromosikan Salman pameran tunggal, ternyata alasannya adalah dia melakukan survei dari Instagram dan sebagainya bahwa dari beberapa lukisan yang dijajar itu ternyata sekitar 50 lukisan lebih suka sama lukisan Salman. Jadi alhamdulillah seperti itu ya. Terima kasih juga Om Zen, Pak Bugi. Jadi acaranya insya Allah itu tanggal 3 Desember itu jam 3 sore. Sampai hari ini, makanya tadi siang masih lobby Menteri Keuangan juga wakilnya Pak Suhasil. Yang confirm itu Pak Sandi katanya confirm ya. Pak Sandi mudah-mudahan beliau buka. Kalau Pak Sandi nggak ada, kita punya cadangan Pak Suhasil di tag, karena Pak Suhasil kan tanggal segitu dia ke Jepang. Tadi sudah ketemu, dia akan tapping. Tapi Sandi Uno ininya oke. Terus ada dari Cika nanti sambutan. Nazila siapa? Nazila Shihab itu mudah-mudahan jadi beberapa. Intinya
semua nggak akan ramai kalau nggak ada kehadiran om, tante, sepupu semua ini, ya kan? Mana dong, hadir dong. Paling nggak hadir satu orang di Instagram satu nih, vlog dong di situ. Kalau udah vlog dapat apa Jen? Kaos? Iya dong. Dapat kaos katanya, kalau kalian dapat kaos. Jadi, oke, nah. Sekarang yang kasih di tiap lukisan ada kasih nama-namanya tuh, nanti di share di grup Biduin dan sebagainya. Yang kasih nama 2 minggu mikir tuh Kak Toto tuh mikirin nama-namanya apa. Oh 2 hari ternyata 2 hari tapi 2 kali 24 jam sambil nonton bola. Jadi Kak Toto ngebuatin nama-namanya terus terang puitis banget. Terus ada juga puisi dari teman saya itu Dekan FTUI Pak Dr. Hendri. Nah untukmu Muhammad Salman, bagus banget puisinya, nanti kita kirim di katalog masing-masing ada. Lalu juga ada sambutan dari Profesor Musandi dari Brawijaya, dia buat apa sambutan. Nah dia buat sambutan. Ada yang janji juga buat sambutan di katalog. Kalau bisa Jokowi, tapi Jokowi enggak sih. Anies Baswedan udah oke buat kata sambutan di katalog. Tapi intinya alhamdulillah banyak yang lain-lainnya. Sekali lagi semuanya nggak akan terjadi kalau nggak ada orang-orang di belakang saya. Ada Om Victor. Mau tahu gimana cara Om Victor ngajarin Salman pertama kali main keyboard, kepalanya dipegang. Selama dipegang kepalanya begini. Lalu Om Dino megang stick kontak gitu. Ini semua udah beribakan. Tapi sekarang Salman udah enjoy. Makin ditonton makin tenang. Kita yang panik deg-degan. Salmannya alhamdulillah. Om Victor yang ngajarin. Om Victor ini asli Bangka. Bangka ya? Bangka Belitung. Ya kita juga lahir di Pulau Bangka gitu semuanya. Saya juga lahir di Mentok, semuanya sama. Lalu Om Jo, thank you Om Jo. Ini sekali lagi pelatih vokal Salman. Gimana Salman bisa hafal lagu, gimana Salman bisa ucapan dan semuanya. Tapi ada Miss Betty tadi dari gurunya. Tapi intinya semua tuh nggak ada terjadi kalau nggak ada orang-orang di sekitar Salman. Dan terakhir tidak akan ada begini Salman kalau nggak ada manajernya. Manajernya Ibu Dina. Oke. Yang dimana kalau panik semua orang ditelepon satu-satu, gurunya ditelepon, kepala sekolah ditelepon, sopir ditelepon. Yang meeting harus stop, dengar dulu kalau dia lagi panik semua. Tapi itulah Amalia Dina, my lovely wife. Oke, sekarang jadi sekali lagi terima kasih Om, Tante, Acil, semuanya, Kak Toto, Om Zain yang akan menyelenggarakan acara minggu depan. Mudah-mudahan sukses pamerannya 9 hari. Datang aja ke Hotel Sahid. Pas pembukaan juga datang aja, kita dari sana. Tanpa perlu diundang, nanti akan di-sharing lagi. Intinya apresiasi buat Salman, buat kami sebagai keluarga besar di Duin, kayak Ahmad, Sampit, Banjarmasin, Jakarta, apapun itu kita Indonesia juga, alhamdulillah. Dan Zain, Bapak Bugi, thank you, thanks a lot. Mudah-mudahan lancar. Oke, sekarang Om Zain mau sepatah 2 patah kata. Terima kasih 2 kata kali. Kenapa? Iya, Jen mau cerita sedikit ya Jen. Ya. Jadi itu semuanya dari Allah ya. Kita kembalikan ke Allah karena tidak ada rencana waktu itu. Kebetulan saya kan selebgram ya, suka dipanggil untuk nge-vlog acara-acara yang seperti itu, hotel-hotel gitu kan. Kemudian ada kepala dinas ya Mas Bugi ya waktu itu ya, manggil kita ngundang di Taman Ismail Marzuki waktu itu. Kemudian tanpa ada rencana kita datang ke sana, Allah mempertemukan Kak Dina sama Pak Sofyan yang begitu luar biasa, dan kita itu terpincut dengan lukisannya Salman gitu. Bukan berarti karena kita dekat sama beliau ya, tidak, karena kita belum kenal sama sekali gitu kan. Kemudian saya lihat di situ, ini lukisannya kok abstrak ya, ini lukisan apa gitu loh. Sedangkan yang lainnya itu rumah ya rumah bentuknya, terus manusia ya manusia gitu loh. Tapi ini kok aneh ya, ini lukisan apa, dan saya lebih ada touch-nya gitu kan. Waktu saya lihat itu, wah touch banget ini di hati saya, ini apa sih sebenarnya ini gitu kan. Akhirnya dari situ kita mencoba foto bareng ya waktu itu ya, kayak foto bareng, terus Salman tidur di sini ya gitu. Itu langsung semakin hati saya langsung, wah ini luar biasa nih.
Kemudian kita interview Pak Sofan sama Kak Dina. Kemudian saya masukkan ke YouTube, yang nonton banyak. Kemudian saya masukkan ke Instagram, yang nonton banyak, yang komentar banyak. Seperti itu. Bahkan saya sendiri yang nge-vlog diri saya sendiri itu nggak sebanyak waktu saya masukin Salman di Instagram saya gitu. Artinya kalau saya semakin meningkat, kemudian subscribe saya semakin meningkat gitu kan. Nah, akhirnya dari situ saya cuman iseng waktu itu diundang lagi di MRT waktu itu ya kayak. Kemudian saya bikin video lah di MRT. Kemudian di situ saya ambil capture sama Mas Budi, ngambil satu-satu gitu. Kemudian saya pasang tuh di Instastory saya. Saya tulis, guys pilih dong nomor mana yang paling bagus buat kalian, aku bilang gitu. Nah, dari yang nonton 22.000 di Instastory saya 22.000 sekian. Ya, kemudian yang suka dengan lukisan Salman itu 3.616, sedangkan yang keduanya itu sudah 1.600. Jadi ininya jauh banget gitu kan. Dan mereka yang milih, kalau kita di Instastory kan ada yang settingan dimana kita bisa viewer itu akan milih ini yang paling bagus, tinggal diklik doang kan, ada kan kayak begitu. Jadi kelihatan jumlahnya berapa gitu kan. Dari situ saya bilang ke Mas Bugi, aku kok pengen ya hubungin Pak Sofan, gimana ya ini ya, coba deh aku tak chatting aja Pak Sofan gitu kan, Bang bagaimana kabarnya waktu itu. Saya kejar terus, waktu itu kita pengen sekaligus pengen memasukkan Salman di Putra Putri Ekonomi Kreatif Indonesia, karena kita melihat Salman itu luar biasa, makanya kita manggilnya superhuman, bukan yang hal-hal yang lain, tapi kita menganggap beliau ini adalah superhuman yang memiliki talenta maupun memiliki kelebihan yang luar biasa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian akhirnya kita 2 kali ketemu sama Kak Dina sama Bang Sofan. Kemudian kami disuruh datang ke kantornya beliau. Kemudian kita santai saja ya Bang ya, waktu itu ya mengalir saja. Terus saya bilang ke Abang Sofan, Bang saya punya ide nih tanggal 3 ini kan International Day nih. Bagaimana kalau misalkan kita ini membuat solo exhibitionnya Salman, saya bilang gitu. 1000% saya dukung Zen. Wah malah semakin semangat ya kan. Tapi tanya Pak Toto dulu. Iya, terus Pak Sofan bilang sebenarnya saya tanya ke Kak Dina sama Kak Toto dulu karena semuanya ACC dari beliau, karena kan guru iya. Terus akhirnya, oh iya Bang, siap. Akhirnya Kak Toto terima kasih ya sudah meng-ACC juga ya Kak ya. Gitu. Kemudian akhirnya dari situ ini yang paling penting juga, waktu saya datang ke ke Bintaro, kebetulan guru kami itu Syekh Syarif Hidayat Muhammad Tasdi. Beliau itu kita tunjukkan lukisannya Salman yang nanti ngasih doa di saat pembukanya Salman. Kemudian saya tunjukkan, ya ini ya lukisannya Salman. Kamu lihat apa Zen di lukisannya Salman? Allah. Langsung beliau bilang, ya sudah saya datang untuk mendoakan Salman. Bilang begitu. Terima kasih. Begitulah ceritanya. Kurang lebih mohon maaf kalau salah ngomong. Pak Toto terakhir Pak Toto ya, tentang Salman gimana? Iya, terima kasih semuanya. Ini saya tersanjung luar biasa karena yang sebenarnya yang saya kerjakan itu seperti ini supaya Salman dan teman-teman seperti Salman itu bisa diterima di keluarga besar dengan ikhlasnya, dengan tulus, dengan cinta yang besar. Nah ini salah satu contoh yang buat saya sangat luar biasa bahwa Salman bisa diterima oleh semuanya. Dan pameran ini sebenarnya memang saya kasih judul puisi-puisinya itu lebih ke kesetiaan, cinta dan doa dan pengharapan. Jadi memang bunga sakura sendiri bunga cinta, kesetiaan bahwa kalau Pak Sofan dan Budina tidak punya kesetiaan yang kuat, 13 tahun penantian Salman buat saya luar biasa. Saya kalau dengar itu selalu getar hati saya gitu ya, kalau 13 tahun lalu dihadirkan Salman, kalau bukan kesetiaan yang luar biasa, cinta yang luar biasa, doa dan pengharapan yang luar biasa, itu nggak mungkin Salman bisa sehebat itu ya. Jadi ini sebenarnya Salman memberi kita kebahagiaan dengan caranya sendiri. Jadi iya, mungkin kalau kita mengharap dengan cara kita tidak bisa dapat kebahagiaan sehebat ini. Dan buat saya ini juga salah satu petunjuk dari nenek yang memang nenek sudah tahu, sudah merasakan bahwa Salman adalah insan yang hebat, cuman dia sendiri masih sama kayak saya meraba-raba apa sih yang bisa hebat dari Salman. Dan
di hari-hari terakhirnya itulah sebenarnya sebuah petunjuk yang buat saya sangat luar biasa, dan dari situ saya melihat sesuatu yang luar biasa keluar dari Salman dan menjadi seperti sekarang. Terima kasih untuk dukungannya untuk Salman dan keluarga.